Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi kita dalam pelajaran ekonomi dengan materi inflasi pertemuan kedua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari materi hari ini, kalian mampu menguraikan dampak dari terjadinya inflasi, kemudian menguraikan cara mengatasi inflasi dengan tepat. Materi yang pertama yaitu mengenai dampak inflasi. Inflasi dapat menimbulkan dampak menurunnya daya beli masyarakat, meresahkan konsumen, mempengaruhi kemampuan ekspor negara, mengurangi minat orang menabung, dan mempengaruhi kestabilan nilai mata uang rupiah. Inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat, di mana pada saat terjadinya inflasi atau kenaikan harga, maka otomatis nilai uang akan mengalami penurunan, sehingga uang yang semula bisa digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan akan berkurang manfaatnya menjadi hanya membeli kebutuhan pokok saja. Tentu saja ini dapat meresahkan konsumen, karena peningkatan harga itu tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan. Inflasi juga dapat berpengaruh pada kemampuan ekspor negara, di mana seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya mengenai penyebab inflasi, salah satunya adalah meningkatnya biaya produksi. Naiknya biaya produksi akan meningkatkan harga barang dan menurunkan jumlah barang yang diproduksi, termasuk untuk barang ekspor. Jika dipaksakan, maka akan berdampak pada penurunan kualitas sehingga barang ekspor kita akan kalah bersaing pada harga dan kualitas barang. Dampak inflasi yang selanjutnya adalah dapat mempengaruhi minat orang untuk menabung. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlaku terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi, yang terpengaruh di sini bukan hanya harga kebutuhan pokok saja, melainkan seluruh kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, transportasi, kemudian bisa jadi untuk tagihan listrik, air, pulsa, dan sebagainya. Jadi, masyarakat biasanya akan kesulitan untuk menyisihkan uangnya ke tabungan. Bahkan, biasanya malah tabungannya harus diambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, inflasi juga mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah, di mana kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai mata uang rupiah. Nah, masuk kita pada cara mengendalikan inflasi. Inflasi biasanya dapat dikendalikan dengan 3 cara, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan-kebijakan lainnya selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Cara yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa bank sentral? Karena bank sentral adalah pemegang otoritas moneter di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pada kasus inflasi, berarti untuk kebijakan moneter yang diterapkan adalah untuk mengendalikan kelebihan uang yang beredar. Di mana bentuk-bentuk kebijakan ini yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas pada bank-bank umum, kemudian kebijakan diskonto atau penetapan suku bunga bank, kemudian kebijakan operasi pasar terbuka dalam bentuk penjualan surat berharga Bank Indonesia. Dengan diterapkannya kebijakan moneter, maka dapat ditarik kembali uang yang beredar di masyarakat sehingga peredarannya menjadi berkurang. Cara yang selanjutnya adalah dengan penerapan kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, di mana pajak ini diperoleh dari sektor rumah tangga dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Bentuk dari kebijakan fiskal ini dapat dalam cara menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Ini juga gunanya untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Cara mengendalikan inflasi yang terakhir yaitu kebijakan lainnya selain kebijakan fiskal dan moneter, di mana bentuknya bisa dengan meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, kemudian menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa apabila harga meningkat maka jumlah penawaran akan bertambah. Hal ini diharapkan dapat menarik konsumen untuk membeli, kemudian peredaran uang di masyarakat juga dapat dikendalikan. Kemudian, penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang yang biasanya rentan mengalami kenaikan atau sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Contohnya, untuk misalnya yang baru terjadi beberapa waktu lalu yaitu mengenai harga maksimum untuk minyak goreng. Seperti itu. Nah, selesai sudah materi kita tentang inflasi pada hari ini. Semoga pelajaran yang barusan kita bahas itu dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.